Anda tidak berdosa jika Anda bertanya, di mana Allah sebelum Ia menciptakan makhluknya? Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan keterangan yang sangat jelas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal arda?" Qala kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa'un thumma khalaqal arsya thumma istawa 'alaihi. Sahabat bertanya, di manakah Tuhan kami berada sebelum Ia menciptakan langit dan bumi? Rasulullah SAW menjawab, Ia berada di ama'. Di atasnya tidak ada udara, di bawahnya tidak ada udara. Kemudian Dia ciptakan arsy lalu bersemayam di atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, dan hadis ini sahih. Hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu, Ia sendiri di tempat yang disebut ama'. Ama' sendiri berasal dari kata umyun yang berarti buta. Sesuatu tempat yang tidak diketahui bentuk dan wujudnya. Sesuatu tempat yang hanya Allah tahu seperti apa keadaannya. Tempat itu tidak ada udara, tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja di sana. Allah lalu menciptakan arsy-Nya, kemudian bersemayam di atasnya. Bagi sebagian orang, nantinya saya akan dituduh sebagai mujassimah dan lain sebagainya. Tapi saya mohon, kalau memang ada yang salah dalam apa yang saya sampaikan dalam video ini, silahkan dikoreksi, dalil dengan dalil, kitab dengan kitab. Itu saja. Jadi saya sampaikan apa adanya di dalam hadis, kemudian bagaimana para ulama berpendapat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini, yang pertama Allah ciptakan adalah arsy, yaitu singgasana yang hanya Allah yang tahu seperti apa wujudnya. Para ulama Islam telah menjelaskan masalah ini, bahwa istiwa yaitu bersemayamnya Allah di atas arsy adalah sesuatu yang maklum, yang diketahui. Kaifiyah, bagaimana cara Allah bersemayam, tidak ada yang tahu. Mempertanyakan hal itu adalah sesuatu yang dilarang. Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap arsy bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh arsy, tetapi itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan yakhluqu ma yasha. Kemudian ada wa yaf'alu ma yurid. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan apa yang Ia kehendaki, dan Allah juga mengerjakan apa yang Dia inginkan. Tetapi kehendak dan keinginan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pernyataan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala terikat dengan waktu dan tempat. Benarkah hal itu? Pertanyaan ini hampir mirip dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Allah ciptakan malaikat untuk diberikan tugas-tugas? Bukankah Allah mampu melakukan segalanya? Apakah Allah butuh bantuan malaikat? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Penciptaan malaikat dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehendak Allah tanpa mengurangi kekuasaan Allah. Begitu juga dengan arsy. Penciptaan arsy bukan berarti Allah butuh arsy, tetapi karena Allah berkehendak atas itu. Mengenai awal penciptaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali diciptakan adalah arsy-Nya di atas air. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal arda. Allah telah ada dan tidak ada apapun yang ada selain Dia pada saat itu. Kemudian arsy-Nya di atas air tercipta. Kemudian Dia menuliskan di dalam Az-Dzikr, Lauh Al-Mahfuz, takdir segala sesuatu. Kemudian Ia ciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 289. Ada orang-orang yang meyakini bahwa alam ini dibentuk dari bagian tubuh Tuhan. Ini adalah kesalahan fatal. Allah menciptakan alam dan makhluk-makhluknya bukan dari bagian dirinya, tetapi dari sesuatu yang tidak ada. Hakikat penciptaan adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Semua makhluk tercipta dan diciptakan dari bahan yang dulunya tidak ada sama sekali dan bukan bagian dari Tuhan.
Allah itu tunggal secara jenis dan wujud, tidak akan bisa dibagi-bagi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Adapun ciptaan adalah sesuatu yang diciptakan. Dia mempunyai awal dan mempunyai akhir, sedangkan Allah tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Di dalam kitab Fathul Bari juz ke-6 halaman 289, di dalam pembahasan permulaan penciptaan Bada'ul Khalqi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, Allah menciptakan Lauh Al-Mahfuz sejauh perjalanan 500 tahun. Kemudian Allah berfirman kepada pena sebelum menciptakan ciptaannya. Dan ketika itu ia bersemayam di atas arsy-Nya. Tulislah, firman Allah. Pena menjawab, apa yang akan aku tulis? Allah berfirman, ilmuku dalam penciptaan hingga hari kiamat. Para ulama berselisih pendapat antara arsy dan pena, manakah yang diciptakan terlebih dahulu. Namun jika melihat hadis sebelumnya, maka arsy diciptakan sebelum pena. Kemudian masih di dalam kitab yang sama, halaman yang sama, dalam riwayat Nafi bin Zaid, beliau mengisahkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala telah tercipta di atas air. Kemudian Allah menciptakan pena. Kemudian dia berfirman, tulislah semua yang akan terjadi. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka secara urutannya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy dan air, arsy berada di atas air. Kemudian dia tuliskan di dalam adzikr takdir segala sesuatu. Kemudian diciptakan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang permulaan penciptaan yang Allah lakukan. Perlu diingat baik-baik bahwa penciptaan bukan berarti Allah butuh atas makhluknya. Ketika Allah ciptakan arsy, bukan berarti Allah butuh arsy, tetapi itu adalah bukti kekuasaan Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Ketika Allah ciptakan malaikat dan mereka diberikan tugas, bukan berarti Allah meminta bantuan malaikat, tetapi itu kehendak Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti Allah butuh atas ibadah mereka, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak atas penciptaan mereka, dan Allah maha berkuasa menciptakan segala sesuatu. Di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai manusia, inilah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada, yang tidak akan mati meski seluruh isi dunia mati, yang tetap hidup meski seluruh dunia ini binasa, yang tetap berkuasa meski segalanya hancur. Maha suci Allah dari segala tuduhan orang-orang kafir terhadapnya. Hampir lupa kami sampaikan, jangan pernah membayangkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Akal kita ini mempunyai batasan, dan tidak layak bagi kita membayangkan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa. Cukup sadari betapa kecil dan hinanya kita di hadapannya, agar kita tidak sombong. Segala apa yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala yang ada di akhirat juga miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyembahnya sepenuh jiwa, Dia pasti akan memberikan sebagian dunia kepada kita, dan Dia berikan akhirat sebagai balasan atas ketaatan kita kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.